Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul pada pembelajaran PAI. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silakan untuk berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Saudari Rena. Untuk pembelajaran hari ini sudah mulai. Bapak akan absen satu-satu. Saudari Rena, cerita untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni diantaranya bagaimana kita dapat mengetahui tentang seluk-beluknya tradisi Islam di Nusantara ini, lalu bagaimana kita dapat mengaplikasikan, mencontohkannya kepada kegiatan sehari-hari kita, dan bagaimana kita dapat memahami dan juga mempelajari tentang tradisi Islam di Nusantara ini. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian, ada yang telah mengetahui yang namanya tradisi Islam? Yang tahu? Belum? Nah, kalau belum, Bapak punya satu videonya tentang budaya Islam di Nusantara. Silakan untuk disimak baik-baik. Sudah melihat sama-sama video tentang contoh budaya Islam di Nusantara, yakni tradisi Kipap yang dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri. Nah, yang pertama Bapak akan bahas yakni Islam sebelum masuk di Nusantara. Nah, pada saat Islam belum masuk dan berkembang di Nusantara, nah, masyarakat telah memiliki keragaman budaya dan juga tradisi. Bahkan sebelum adanya agama Hindu dan Buddha, mereka telah mempercayai adanya roh dan nenek moyangnya. Nah, lalu mempercayai pada benda-benda seperti patung ataupun dewa-dewa dan yang lain sebagainya. Nah, masuknya Hindu Buddha di Indonesia ini tidak menyebabkan tradisi tersebut musnah, melainkan semakin tumbuh dan juga berkembang. Hal ini dikarenakan pengaruh agama Hindu Buddha yang menyesuaikan dengan tradisi masyarakat di Nusantara. Nah, lalu pengaruh kebudayaan Hindu Buddha ini juga tampak pada bidang seni bangunan, semisal bangunan candi. Nah, kalau candi itu semisal di India, dia itu dipakai sebagai tempat peribadatan. Namun kalau di Indonesia itu candi difungsikan sebagai tempat pemujaan dan juga digunakan sebagai tempat makam para raja. Nah, lalu yang kedua adalah
akulturasi budaya Islam. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa yang dimaksud dengan akulturasi? Belum? Nah, jadi akulturasi ini merupakan gabungan unsur budaya dahulu dengan yang sekarang, yang jika disatukan itu menjadi suatu budaya baru tanpa merusak budaya sebelumnya. Nah, karena adanya akulturasi ini, nah maka Islam bagaimana caranya agar masyarakat di Indonesia itu bisa masuk ke agama Islam, yakni dengan cara akulturasi ini, yakni gabungan unsur budaya yang terdahulu dengan yang sekarang, lalu digabungkan menjadi budaya baru tanpa harus merusak budaya sebelumnya. Nah, tidak melanggar hukum halal ataupun haram. Lalu yang kedua itu mendapatkan maslahat dan menghilangkan rasa mafsadat. Lalu yang ketiga itu sesuai dengan prinsip al-waro. Nah, kalau al-waro ini yakni kecintaan yang hanya kepada Allah dan apa saja yang dicintai oleh Allah. Dan juga ada yang namanya al-baro. Al-baro ini hal yang dibenci oleh Allah. Nah, jadi jika kita ingin mengemukakan pendapat tentang Islam, maka jangan sampai melanggar hal-hal ini. Jika salah satu aja ada masalah, ya udah semuanya putus. Atau bahasa Jawanya itu ada nama bulan-bulannya tersendiri, yakni ada Suro, ada Safar, Maulud, Badamul, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ramadan, Puasa, Syawal, April, dan juga Besar. Lalu yang kedua itu ada bangunan masjid. Nah, perlu kita ketahui bangunan masjid ini sangat melekat budayanya dan mendapat pengaruh dari ajaran Islam. Karena apa? Pada zaman dulu masjid itu biasanya dalam bentuk kaligrafi biasanya, enggak atau relief ya, seperti ya Asmaul Husna atau ayat kursi atau Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran lainnya bisa diukir dan ya disatu padukan di bangunan masjid. Lalu ada pula seni tari. Nah, seni tari ini sebenarnya ada dalam budaya Islam ini, yakni ada tari Japin dan juga tari Saman. Nah, kedua tari ini itu disatu padukannya itu dengan menggunakan, biasanya diiringi dengan lagu-lagu sholawat biasanya.
Lalu mengiringinya juga dengan alat musik seperti rebana biasanya. Nah, lalu ada pula seni musik yang kita kenal saat ini kan seperti seperti Nisa Sabian kan, kalau saat ini juga sepertinya kalau dulu juga itu ada sebenarnya seni musik, biasanya hadroh ataupun nasyid, marawis. Nah, yang selanjutnya itu adalah seni pertunjukan. Nah, kalau seni pertunjukan ini ada yang namanya wayang. Nah, wayang ini digunakan sebagai media penyebaran ajaran Islam. Nah, karena apa? Wayang ini emang sangat mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia. Karena pada saat itu juga mereka telah mengetahui gitu kalau wayang itu berasal dari agama Hindu. Nah, maka Islam juga itu dipadukan dalam bentuk pewayangan. Nah, selanjutnya cara melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Nah, kalau tradisi ini itu merupakan suatu adat istiadat yang dilakukan turun menurun oleh masyarakat sebagaimana diketahui bahwa Islam datang. Masyarakat Nusantara ini telah mengenal berbagai kepercayaan dan memiliki berbagai tradisi lokal. Nah, seperti apa contohnya? Yang pertama, yang tadi di video itu ada tradisi kupatan. Nah, kupatan ini kalau di Jawa itu dilaksanakannya 1 minggu setelah Idul Fitri. Nah, makanya kalau di wilayah kita sendiri, kalau di wilayah Sunda itu tidak ada yang namanya kupatan. Jadi cuman ada hari raya Idul Fitri seperti pada umumnya. Nah, namun kalau di Jawa ini sangatlah spesial karena ada hari raya kupatan atau lebaran kupat. Lalu yang kedua itu adalah halal bihalal. Nah, kalau halal bihalal ini sama seperti halnya kupatan ini. Kalau halal bihalal itu kita saling salam-salaman biasanya. Saling bermaaf-maafan pada orang tua ataupun sanak saudara kita atau teman-teman kita. Nah, yang terakhir ada grebek. Nah, kalau grebek ini dilakukannya itu 1 Syawal yang bertujuan untuk menghormati bulan Ramadan dan juga Lailatul Qadar biasanya. Nah, tradisi grebek ini ada 3 macam ya. Yang pertama itu ya ini grebek malam 1 Syoro atau 1 Muharram. Lalu ada yang tanggal 12 Rabiul Awal. Lalu yang terakhir itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, jadi pada kesimpulannya ini tradisi Islam di Nusantara ini sangatlah nyentrik lah, sangat unik. Ya, banyak sekali hal-hal unik yang ada di wilayah Nusantara ini. Seperti halnya tradisi Islam ya, kupatan, gerebekan ataupun halal bihalal. Lalu
kita pun dapat mengenal juga ya cara masuknya budaya Islam di Indonesia itu seperti apa kan, mengenal bulan-bulan Islam kan dalam Jawa, lalu dari bangunan-bangunan masjid itu seperti apa, lalu dalam hal seni pertunjukan, seni musik, dan yang lain sebagainya. Nah, akan memberikan kuis kepada kalian. Nah, silakan Anda tinggal menjawab saja. Pertanyaan pertama untuk Saudari Rena. Tradisi halal bihalal dilakukan oleh umat Islam setelah merayakan? Benar. Lalu untuk Saudari Juwita, tradisi sekaten itu berasal dari kata dalam bahasa Arab syahadaten yang artinya? Dua kalimat syahadat. Ya, benar. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini dicukupkan sampai sini saja. Nah, untuk minggu depan silakan kalian mengerjakan tugas PG yang telah Bapak berikan sebelumnya di WA group ya. Dan kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.